Salam, saya Yohana. Berjumpa kembali di Kingdom Devotion. Mari kita bersama-sama belajar tentang perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Pada saat ini saya akan beri judul tema renungan kita pada saat ini berjudul Ruang Belas Kasih. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin rindu menanyakan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Mengapa Tuhan memerintahkan umatnya menyisakan hasil panen untuk orang lain? Dalam bentuk apa saudara bisa meninggalkan bagian untuk orang lain di masa sekarang? Saudara, saya membaca ada sebuah kisah inspirasi di dalam sebuah buku. Kisahnya begini. Di kota yang besar, seorang pemilik toko sembako kecil dikenal suka meletakkan keranjang berisi barang gratis dan diletakkan di depan tokonya. Bagi siapapun yang membutuhkannya, bisa mengambilnya dengan cuma-cuma. Suatu hari, seseorang bertanya kepada pemilik toko tersebut, "Bukankah itu akan merugikan Anda?" Tetapi pemilik toko itu hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak. Saya hanya memberi sedikit dari yang telah Tuhan beri banyak kepada saya. Lagi pula, mungkin dengan sekantong beras itu, seseorang bisa makan dan merasa dilihat oleh Tuhan." Saudara, di dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 dan 10 sampai 10 ini mengandung sebuah prinsip kasih sosial yang luar biasa. Tuhan mengatur agar umatnya tidak mengambil semua milik mereka sendiri. Saat memanen ladang atau kebun anggur, mereka menyisakan sisa-sisa hasil panen bagi orang miskin dan orang asing. Tuhan sedang mengajarkan bahwa berkat bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagikan. Ini bukan hanya sekadar kebaikan hati, tetapi perintah langsung dari Tuhan dengan penegasan, "Akulah Tuhan Allahmu." Artinya saudara, kepedulian bukan hanya tindakan sosial, melainkan bagian dari ketaatan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri peduli pada orang yang kecil, kepada yang tidak berdaya, yang lemah, dan Ia ingin umatnya mencerminkan karakternya. Di masa kini atau terlebih bagi mungkin yang tinggal di kota, mungkin tidak memiliki ladang atau kebun anggur seperti zaman perjanjian lama, seperti zaman dulu, tetapi kita tetap masih bisa melakukan prinsip yang sama dengan menyisihkan penghasilan untuk menolong sesama kita. Masalah dunia hari ini bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan kurangnya hati yang tidak mau berbagi. Banyak orang hidup mungkin dalam kelimpahan, tetapi mereka tidak pernah berpikir menyisihkan sedikit untuk orang lain. Artinya, hidup menjadi sempit, penuh ketamakan, serakah, yang pada akhirnya akan menimbulkan kejahatan berikutnya, seperti korupsi, mungkin seperti pencurian atau lain-lain. Dan mungkin lupa bahwa semua itu hanyalah titipan Tuhan, harta yang dititipkan sama kita. Berkat Tuhan bukan untuk dinikmati atau
hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengambil semuanya itu, tidak untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi menyisakan sebuah ruang untuk belas kasih. Ruang di mana mungkin di meja makan kita, ruang di mana mungkin rekening kita, di gaji kita, di waktu kita, bahkan di ruang hati kita. Karena di sanalah kita benar-benar mencerminkan hati Allah yang memberi tanpa pamrih. Dan percayalah, berkat yang dibagikan tidak akan mengurangi, justru akan memperluas damai dan sukacita di dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini, di mana kami belajar untuk lebih lagi mengasihi kepada sesama kami, di mana kami bisa mengasihi mereka melalui mungkin waktu kami, melalui hati kami, bahkan biarkanlah Engkau yang akan memimpin setiap kami untuk kami belajar lebih lagi berbagi banyak hal kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk kami terus mengasihi kepada orang-orang yang memerlukan. Pimpin mata kami Tuhan, pimpin mulut kami, pimpin roh kami Tuhan untuk kami dapat menemukan buat orang-orang yang membutuhkan akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.